Oke ya, jadi saya kira kita validasi ya dengan SAP 2000 ya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa kalian perlu untuk mendownload SAP 2000 ya, download dan install. Karena nanti di UTS akan saya buat satu soal itu, kalian wajib validasi ya dengan SAP 2000 ya. Yang kalian tampilkan adalah screenshotan diagram gitu ya. Jadi kalian perlu benar-benar memahami ini ya. Oke, kita mulai. Jadi misalnya ada sebuah kasus ya seperti ini ya. Tadi manualnya kita sudah dapat ya di video yang satu ya. Seperti ini gitu. Maka kita modelkan ya. Pertama-tama kalian perlu merubah satuan gitu ya. Di sini di perintah adalah ton meter gitu ya. Maka di sini kalian harus rubah ton meter ya. Seandainya di perintah adalah Newton meter, maka kalian perlu rubah ke Newton meter ya, dan lain-lain gitu ya. Oke, kita pilih ton meter. Oke, kemudian kita file new model. Tuh, di sini satuannya sudah terubah ya, karena kita sudah rubah di pojok sini. Maka di sini pun terubah gitu ya. Jadi sudah sesuai dengan yang diperintah ya. Kemudian kalian bisa pilih beam ya, sama kayak kemarin, pilih beam. Nah, untuk ini batangnya satu ya. Sekali lagi batangnya masih satu ya. Ini satu batang gitu ya. Maka di sini number of spans pilih satu gitu ya. Kemudian untuk ukuran panjangnya 5 ya. Kalian bisa pilih 5 di sini. Nah, untuk beam ini default ya, default software gitu ya, bawaan software. Jadi tentu nanti di manualnya akan ada perbedaan ya, karena metode-metodenya sangat banyak gitu. Jadi akan ada perbedaan. Saya kurang tahu ya SAP mengikuti metode yang mana gitu ya. Tapi saya kira apabila hasilnya mendekati, saya kira tidak jadi masalah gitu ya. Oke, di sini kalian bisa tetapkan restraint gitu ya, tetapkan tumpuan ya. Tapi apabila tumpuan kalian adalah jepit-jepit gitu ya, tapi seandainya tumpuannya sendi dan roll, tentu kita harus input lagi gitu ya. Oke, jadi kasus ini kita coba input manual ya, berarti di sini kita kosongkan saja gitu ya. Kemudian kita oke, kita harus sebelum mulai kita harus di sumbu XZ ya, kita harus berada di sumbu XZ seperti itu ya. Memang hukumnya seperti itu ya untuk analisis struktur balok sederhana gitu ya. Oke, kemudian kita bisa klik ini dan klik ini ya, karena tumpuannya sama-sama jepit. Seandainya tumpuan di sini sendi, di sini roll, maka kliknya satu-satu ya. Klik ini, kemudian excision, restrain, pilih sendi. Kemudian klik lagi ini, excision, restrain, pilih roll ya. Itu apabila tumpuannya berbeda ya. Pada kasus ini kan tumpuannya sama ya, jepit. Jadi kita klik saja dua-dua seperti ini. Kemudian excision, join, restrain, pilih jepit gitu ya. Ini adalah jepit. Ini sendi, ini roll ya. Oke. Nah, tumpuannya sudah ada ya. Selanjutnya kita tinggal memasukkan beban ini ya, P-nya ya, beban di tengah-tengah ya, beban terpusat gitu ya, sebesar 7 ton ya. Oke, maka kita klik bentang ini ya, batang elemen ini ya. Kita klik batang ini, excision gitu ya. Kemudian pilih frame load. Kemudian pilih point ya. Kalau kemarin distribusi ya, beban merata. Kalau ini point ya, beban terpusat gitu ya pada elemennya atau batang, point seperti ini ya. Nah, ini perlu diketahui ya seperti ini. Ini unitnya sudah betul ya, karena yang dimintanya ton gitu. Kita pilih ini add existing load gitu ya, karena kita akan menambahkan beban gitu ya. Nah, ini perlu diketahui ini adalah jarak 0 gitu ya. Maksud dari jarak 0 berarti ini adalah di titik 0 sini ya. Titik 0 ini gitu ya. Nah, kemudian ini 0,25 berarti dia bebannya di 0,25 ya, di jarak 0,25 L ya. Mungkin lebih tepatnya di sini ya, di 0,25 L. Ini kalau kita masukin bebannya ininya di sini di 0,25 L, ini kan distance berarti jarak ya. Di jarak 0,25 L seperti ini, maka bebannya akan ada di sini gitu ya. Di sini. Nah, pada perintah soal bebannya bukan di sini ya, tapi di tengah-tengah. Berarti di 0,5 ya, 0,5. Maka bisa kita masukkan di sini, ini 0,25 kita biarkan saja. Di sininya kita ganti ke 0,5 gitu ya, 0,50. Oke. Ini satu adalah tumpuan B gitu ya. Ini tumpuan A, ini tumpuan B gitu ya. Jadi seandainya diminta soalnya P-nya di jarak 0,25 L, maka di sini kalian isi bebannya. Nah, pada kasus ini dimintanya di tengah-tengah ya, maka di sini kita isinya ya 7 ton. Seperti ini ya.
Oke, sampai di sini kemudian kita tinggal oke. Oke, maka bebannya sudah ada ya. Saya kira sudah sama gitu ya dengan yang diperintahkan ya. Selanjutnya tinggal di running. Oke, sebelum running nanti save dulu ya, tapi kita langsung analyze, kemudian run analysis. Nanti perintahnya adalah minta save gitu. Kemudian kita run now. Oke, ditunggu saja. Saya kira kalau laptopnya luar biasa, saya kira tidak terlalu lama ya. Pada kasus ini laptop saya biasa-biasa saja gitu ya, bahkan di bawah standar, jadi saya kira agak lama. Misalnya kita file name-nya kita isikan saja ya, terserah kita ya. Tadi sudah saya coba ya, jadi kita tugas 2 saja namanya ya, seperti ini. Oke, save. Yes. Nah, kalau sudah seperti ini, maka tampilan awalnya di kalian seperti ini dia. Tadi kan sudah saya coba, jadi saya belum ganti. Ini adalah tampilan running kalian di awal-awal gitu ya. Seperti ini deformasinya ya, perubahan bentuk ya. Nah, untuk melihat momen gitu ya, dan juga diagram lintang ya, atau geser gitu ya, kalian bisa pilih di sini, kemudian frame, pilih momen 33 ya, untuk kemudian di sini fill diagram jangan lupa diganti ke show value on diagram gitu ya, untuk menampilkan nilai diagram. Kalian pilih OK gitu ya, maka hasilnya kalian bisa lihat. Jika kita melihat ke gambar kita, dia di sini mintanya 4,375 ya, kemudian minus 4,375 sama gitu ya, tapi di sini kita 4,41 dan juga 4,44 gitu ya. Saya kira seperti kemarin ya, tidak menjadi masalah gitu ya. Oke, kemudian shear ya, frame cable, kemudian shear seperti ini, kemudian ini juga show value gitu ya, karena kita ingin melihat nilainya. Kemudian kita oke ya, ini RA-nya diketahui, RB-nya diketahui gitu ya, sama ya 3,58. Kita lihat hasil perhitungan kita 3,5 gitu ya. Saya kira oke ya. Itu ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Saya kira mungkin saya ingatkan lagi, jangan lupa ya download SAP 2000. Saya kira sederhana ya kalau kalian melihat. Saya kira ini lihat, kalau seandainya saya nggak banyak bicara gitu ya, nggak banyak bacot, saya kira seharusnya sudah selesai ya. Di analisisnya nggak sampai 1 menit ya, sudah selesai gitu ya, sudah dapat hasilnya. Tapi karena dalam posisi ini saya mengajari kalian, saya tutorialkan, jadi mungkin waktunya akan menjadi lama gitu ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf gitu ya. Nanti kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Kita akan bahas lagi tentang, sekira kita sudah mulai masuk ke metode lain gitu ya, atau mungkin ke analisis yang lain ya, saya kurang tahu juga ya seperti apa. Kali kita tunggu saja ya materi selanjutnya. Saya kira untuk materi-materi ini saya bikin H-1 gitu ya, jadi seandainya besoknya saya ngajar, H-1-nya saya buat materi gitu ya. Jadi saya kira ada yang saya kurang paham gitu ya, ada yang kurang jelas, saya kira harap dimaklumi gitu ya. Oke, segitu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat ya buat kalian. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya kira ada juga kelas malam ya, saya kira selamat siang, selamat malam gitu ya. Oke, salam sehat untuk kita semua.